Baik, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang sorting, salah satu algoritma dan struktur data yang sering kita gunakan. Biasanya kita menggunakan library-library untuk melakukan sorting atau pengurutan data gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari konsepnya, kemudian nanti setelah dari konsep kita akan belajar dari sisi pemrogramannya dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jadi sorting itu sendiri adalah pengurutan data gitu ya. Jadi data itu bisa diurutkan secara ascending, yaitu dari A ke Z, atau sebaliknya descending, dari Z ke A. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberikan fitur sorting gitu ya. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Kemudian kalau kita menggunakan database juga biasanya kita ada untuk pengurutan datanya. Nah, untuk mengurutkan data itu kita bisa menggunakan berbagai macam metode gitu ya, berbagai macam algoritma. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode saja. Yang pertama itu adalah bubble sort. Jadi di bubble sort di sini saya punya beberapa data. Kemudian di sini jika data ke I plus 1 itu lebih kecil daripada data ke I, maka dia akan ditukar. Gitu ya, misalkan di sini 6 dengan 1, 1 lebih kecil dari 6, maka dia ditukar. Sekarang 6 dengan 8. Karena 6-nya tetap lebih kecil, dia akan tetap posisinya. 8 dengan 7 dia akan ditukar. Kemudian 8 dengan 2 dia akan ditukar. Ya, begitu seterusnya. 8 dengan 4 juga akan ditukar. Nah, setelah sampai di bagian terakhir, dia akan balik lagi ke posisi pertama. Jadi dia ngecek lagi dari depan. Jadi 5 dengan 3. Oke. 3-nya lebih kecil dari 5 ditukar. Kemudian 5 dengan 1, itu satunya lebih kecil ditukar. Kemudian 5 dengan 6, karena 6-nya lebih besar, jadi dia tetap posisinya. 6 dengan 7 juga tetap. 7 dengan 2 ditukar, gitu ya. Jadi di sini ada terjadi penukaran data antara data ke J plus 1 atau I plus 1 dengan data ke I. Jadi jika data ke J plus 1 itu lebih kecil daripada data ke J, itu maka datanya akan ditukar. Nah, di sini posisinya dia adalah ascending. Gitu ya. Jadi 6 dengan 2 ditukar. Kemudian 6 dengan 4 ditukar juga. Oke. Nah, kemudian sudah sampai balik lagi dia ke depan. Jadi eh, looping atau pertukaran ini dilakukan beberapa kali. Gitu ya. 5 dengan 2 ditukar lagi. Kemudian 5 dengan 4 ditukar lagi. Begitu seterusnya. Sampai dia mendapatkan data yang terurut. Nah, eh, untuk algoritma bubble sort sendiri adalah salah satu algoritma yang paling mudah untuk diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Jadi di sini sudah dapat 4, kemudian kita bandingkan 1, 2, padahal dia sudah urut sebenarnya. Tapi prosesnya itu dia tetap jalan. Gitu ya. Jadi 1 dengan 2, kemudian yang terakhir adalah 1. Jadi itu adalah yang bubble sort. Nah, bagaimana dengan codingnya? Gitu ya. Jadi kita akan membuat dengan menggunakan code block. Jadi di sini saya buat satu buah file kosong gitu ya, file baru. Kemudian saya simpan dengan nama filenya adalah sorting.cpp. Jadi di sini saya menggunakan nama adalah sorting.cpp. Nah, di dalam sorting.cpp seperti biasa kita ada include, eh, kemudian iostream iostream aja, kemudian using
using namespace std. Oke, kemudian di sini ada int main. Ya, int main, kemudian di sini adalah return 0. Oke, jadi kita buat kerangkanya dulu gitu ya. Kita compile programnya. Oke, berarti kerangkanya kita sudah benar gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan array untuk data sortingnya. Jadi di sini saya buat array dulu. Saya punya int nilai, kemudian dia adalah sebuah array dengan nilai maksimum gitu ya, dengan nilai maksimum. Nah, di sini saya define aja. Jadi saya punya define max itu adalah 5 gitu ya. Jadi saya akan memiliki 5 buah data dalam array. Nah, kemudian saya buat fungsi untuk memasukkan data. Jadi saya buat void masukkan data. Jadi di sini kita memasukkan data dengan cara kita looping. Jadi for int i sama dengan 0, i kurang dari max gitu ya. Jadi di sini kurang dari max, kemudian i plus plus. Jadi di sini kita menggunakan looping untuk memasukkan datanya. Kemudian memasukkannya bagaimana? Cout di sini adalah masukkan nilai. Nah, ketika kita memasukkan nilai, otomatis saya harus terima, berarti cin nilai pada indeks ke i. Oke, berarti ini adalah untuk memasukkan nilainya. Nah, kemudian untuk bubble sortnya saya buat sebuah fungsi juga. Jadi void bubble sort. Oke. Nah, bubble sortnya di sini kita melakukan sorting terhadap data yang dimasukkan tadi. Dalam hal ini variabelnya namanya adalah nilai. Nah, jika dilihat dari materi sortingnya gitu ya. Jadi di sini dia membandingkan antara yang J plus 1 dengan J. Nah, kemudian di sini dia di looping. Berapa kali loopingnya? Sampai di belakang dia ngulang lagi ke depan. Sampai datanya itu terurut. Berarti saya punya 2 kali looping. Yang pertama adalah dia looping untuk yang di tengahnya, untuk masing-masing angkanya. Kemudian satu lagi adalah ketika sudah sampai di belakang, dia looping lagi. Gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah looping. Jadi int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari max, kemudian i plus plus. Nah, kemudian ketika di sini ini adalah looping yang di luar gitu ya. Maksudnya looping yang di luar itu adalah looping yang mengurutkannya. Jadi pertama adalah 5, 3 gitu ya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan data yang pertama. Kemudian kedua, setelah nyampe di belakang dia masuk kedua. Jadi di sini ini adalah looping yang ada di luar. Kemudian looping yang ada di dalam ini adalah untuk membandingkan int j gitu ya, membandingkan antara masing-masing item setiap indeksnya. Jadi 8 dengan 4, kemudian balik lagi 5 dengan 3, 3 dengan 1 misalkan, atau 5 dengan 1 nanti. Kemudian 5 dengan 6 dan seterusnya. Ini perlu di looping. Nah, jadi di sini int j sama dengan 0, kemudian j itu kurang dari max min 1. Kenapa kita max min 1? Ketika saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika saya punya 8 data gitu ya, 3 dengan 1, 1 kali looping. 1 dengan 5, 2 kali looping. Kemudian
5 dengan 6, 3 kali looping. Kemudian 6 dengan 2, 4 kali. Kemudian, bukan looping ya, perulangan gitu ya. 1 dengan 3, 1 dengan 5, kemudian 5 dengan 6, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Jadi ketika saya punya 8 data, maka pertukaran yang terjadi itu adalah sebanyak 7 kali. Itu alasan kenapa di sini adalah max min 1. Kemudian di sini adalah J++. Oke. Nah, kemudian untuk menukarkannya bagaimana? Jadi di sini sama aja ketika kita punya sebuah variabel atau kita punya eh, sebuah sepeda motor gitu ya di garase kita hanya cukup untuk satu sepeda motor saja. Nah, masukkan sepeda motor yang pertama. Jadi aman, masukkan sepeda motor yang pertama. Kemudian saya mau menukar. Jika sekarang saya punya motor yang kedua, saya mau masukkan. Berarti caranya adalah keluarkan dulu motor dari garase ke satu tempat, masukkan motor yang kedua, kemudian baru keluarkan lagi motor yang pertama tadi. Jadi bergantian gitu ya. Jadi jika nilai ke J itu lebih besar dari nilai ke J plus 1. Jadi tadi kan kita membandingkan jika nilai ke J, maksudnya nilai ke J itu adalah di sini. Nilai ini dengan nilai ini. Gitu ya. J0, kemudian J plus 1-nya adalah 1. Jika J plus 1 lebih kecil, gitu ya, karena di sini saya bilangnya adalah jika J plus 1 lebih kecil daripada J. Atau bisa juga dibalik, jika nilai J lebih besar daripada nilai J plus 1, maka dia ditukar. Maka saya punya yang namanya temporary. Gitu ya, saya buat variabel namanya temporary, int temp, gitu ya. Jadi di sini temp itu sama dengan nilai ke J, nilai ke J, kemudian masuk ke temp, kemudian di sini adalah nilai ke J itu sama dengan nilai ke J plus 1. Jadi ini ditukar. Kemudian nilai ke J plus 1 itu akan sama dengan temp. Jadi di sini saya punya tempat penyimpanan sementara. Ini adalah tempat penyimpanan sementara saya. Jadi nilai ke J dimasukkan dulu ke temp, kemudian nilai ke J diisi dengan nilai J plus 1, kemudian baru nilai ke J plus 1 itu sama dengan temp. Jadi di sini nilai ke J disimpan di temp, kemudian nilai di sini dimasukkan ke J, kemudian yang tadi di temp dibawa ke sini. Gitu ya, dibawa ke J plus 1. Jadi begitu kondisinya. Sehingga datanya di sini harusnya sudah terurut gitu ya dengan menggunakan bubble sort. Jadi ini adalah fungsi untuk bubble sort. Oh ya, di sini ada salah pengetikan ya, void bubble sort. Oke. Nah, kemudian kita coba sekarang hasilnya bagaimana. Jadi di sini kita panggil dulu masuk gitu ya. Masukkan data. Kita panggil untuk masukkan datanya. Kemudian setelah masukkan data baru di sorting. Kemudian di sini adalah fungsi bubble sort. Nah, kemudian setelah saya bubble sort bagaimana? Setelah saya bubble sort, berarti saya memiliki satu buah fungsi untuk mencetak. Begitu ya. Jadi di sini saya buatkan fungsi untuk cetak, void cetak. Maka isinya adalah saya mencetak dari data pertama sampai data terakhir. Maka di sini adalah for int i sama dengan 0, i kurang dari max, i plus plus. Kemudian isinya itu adalah cuma mencetak aja. Cout. Kemudian di sini adalah nilai ke i,
gitu ya, nilai ke I saya gabung dengan spasi atau saya gabung dengan tanda panah begini ya. Kemudian datanya harusnya nanti terurut. Nah, ketika saya masukkan data, kemudian saya cetak dulu. Cetak. Jadi kita tahu datanya itu kayak gimana sih? Gitu ya. Jadi di sini kemudian cout DNDL. Oke, tadi kita masukkan data sudah, kemudian sudah masukkan data, dicetak, kemudian ENDL, disorting, kemudian setelah itu kita cetak lagi. Nah, coba kita jalankan dulu untuk programnya. Oke, tidak ada error. Jadi yang pertama saya masukkan nilainya. Jadi misalkan kita acak aja ya, 3, 5, 2, 6, 1 misalkan. Ini sudah ada 5 data. Kemudian ketika dicetak, itu adalah 3, 5, 2, 6, 1 sesuai dengan datanya yang ada di sini. Kemudian setelah disorting, datanya jadinya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, bagaimana proses pengurutannya terjadi? Di sini saya akan tampilkan datanya gitu ya. Jadi di dalam bubble sort itu akan saya cetak. Jadi fungsi cetaknya saya geser ke paling atas gitu ya agar dia dikenali. Oke, mungkin di atas bubble sort saja. Oke. Nah, kemudian di sini di dalam looping saya akan memanggil fungsi cetak. Gitu ya, saya akan memanggil fungsi cetak. Nah, fungsi cetaknya akan keluar setelah di proses looping. Jadi ini adalah fungsi cetak, kemudian cout DNDL. Kita coba ya. Oke, jadi di sini saya isikan gauge mungkin ya enaknya ya. Saya coba tambahkan gauge. Oke, kemudian saya compile. Oke, get ch nggak ada. Nah, karena kita menggunakan get ch berarti headernya kita tambahkan include conio.h. Oke, jadi kita coba dulu ya. Jadi di sini adalah untuk memasukkan data. Ketika masukkan data, dia menjalankan adalah fungsi yang ada di sini. Masukkan nilai 5, 2, gitu ya. Kemudian ini 5 ketika dia 0, tambah 1 jadinya 1, masuklah 2, tambah 1 lagi sekarang, masukkan nilai. Ini yang ketiga ya, kedua ya. Kedua, berarti di sini ketika saya masukkan 3, berarti dia akan masuk ke nilai pada indeks kedua. Kemudian saya masukkan 1, berarti dia nilai pada indeks ketiga. Kemudian saya pakai 7, berarti nilai pada indeks ke-4. Gitu ya. Kemudian di sini saya cetak. Nah, yang cetakan pertama itu adalah 5, 2, 3, 1, 7 sesuai dengan datanya. Kemudian saya memanggil di sini adalah fungsi sorting. Fungsi sorting itu kita ada cetaknya di sini. Jadi yang kejadian yang pertama adalah 5 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, kemudian 3 dengan 1, ya benar. 5 dengan 2 ini ditukar gitu ya. Kemudian 5 dengan 3 ditukar. Kemudian ini saya coba dulu. Ya. Jadi ini saya geser aja biar kelihatan hasilnya. Oke. Di sini saya geser gauge-nya. Jadi saya ulang ya datanya ya. Jadi ada 5, 2, 3, 1, 7. Oke. 5, 2, 3, 1, 7.
Sekarang 5 dan 2 ditukar. Kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 5. Yang belakangnya belum jalan. Kemudian saya enter. 5 dengan 3. 3-nya lebih kecil daripada 5. Ditukar. Sekarang 5 dengan 1. Harusnya dia juga ditukar. Oke, 5 dengan 1. Kemudian 5 dengan 7. Dia tidak ditukar. Akhirnya tetap. Kemudian di sini adalah balik lagi ke depan. 2 dengan 3. Dia tidak ditukar. Tetap. 3 dengan 1. Ditukar. Kemudian 3 dengan 5. Tetap. Kemudian 5 dengan 7. Ini tetap. Kemudian yang berikutnya sekarang 2 dengan 1. Balik lagi ke depan gitu ya. 1, 2. Kemudian 2 dengan 3. Tetap. 3 dengan 5. Tetap juga. 5 dengan 7. Tetap juga. Balik lagi di sini. 1 dengan 2. Dia tetap. Gitu ya. Oke. Karena sudah berurut jadi dia akan menghasilkan udah berurut gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan bubble sort. Ini ada tahapannya. Dan tahapannya sesuai dengan penggambaran yang tadi. Jadi kita menukarkan antara indeks ke J dengan indeks ke J plus 1. Nah, ini adalah yang posisinya adalah ascending. Nah, bagaimana kalau misalkan posisinya descending? Jadi kita tinggal menggantikan yang ada di sini saja. Jadi yang awalnya di bubble sort, di sini tandanya adalah nilai J lebih besar dari nilai J plus 1, di sini saya ganti. Nilai J kurang dari nilai J plus 1. Kemudian di sini saya close aplikasinya. Gitu ya. Kemudian saya jalankan. Nilai ke 0 gitu ya. Jadi di sini saya buat 5, 3, 4, 2, 1 misalkan. Oke. Di sini 5 dengan 3. 5 lebih besar daripada 3, dia akan tetap. Karena di sini kan kita mengurutkannya secara descending. Kalau yang tadi ascending. Gitu ya. 3 dengan 4 sekarang. Oh, ini 4 lebih besar, ditukar. 3 dengan 2, dia tetap. 2 dengan 1 tetap. Kemudian balik lagi, 5 dengan 4 sudah tetap. Maka di sini sampai data yang terakhir dia tetap harus dijalankan gitu ya, dan dia tetap berurut datanya. Jadi nggak akan berubah. Jadi ini adalah data atau sorting data menggunakan bubble sort. Kalau misalkan mau dicoba dengan data yang lain boleh. Jadi di sini kita jalankan aja mungkin yang agak ekstrim gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini datanya adalah terurut sebenarnya, tetapi secara ascending. Kemudian kita ubah jadi descending. 1 dengan 2, 2-nya lebih besar, ditukar. Gitu ya. Kemudian 1 dengan 3, 3-nya lebih besar, ditukar. 1 dengan 4, 4-nya lebih besar, ditukar. Begitu ya. Kemudian 1 dengan 5, 5-nya dengan 1 ditukar. Oke, sekarang balik lagi ke depan. 2 dengan 3, ditukar. 2 dengan 4, ditukar. 2 dengan 5, ditukar juga. 2 dengan 1, tetap 2 dengan 1. Nah, sebenarnya yang paling kanan itu datanya sudah urut sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan mau kita ringkas skripnya yang ada di sini, itu juga masih memungkinkan. Oke, sekarang 3 dengan 4. 4-nya ditukar dengan 3, 3 dengan 5, kemudian 3 dengan 2, 2 dengan 1. Kemudian sekarang 4 dengan 5 ditukar, 4 dengan 3 tetap, 3 dengan 2 tetap, 3 dengan 1 tetap. Oke, yang berikutnya adalah 5 dengan 4, 4 dengan 3 tetap, 3 dengan 2, 2 dengan 1. Begitu seterusnya. Oke, jadi di sini bisa kita menggunakan ascending atau bisa juga kita menggunakan descending. Tergantung data yang ada di sini, yang ada di dalam if-nya. Nah, di sini kita menggunakan 2 kali perulangan seperti yang kita jelaskan tadi atau yang kita pelajari tadi. Jadi seperti ini untuk yang bubble sort-nya.